Bentar anak-anak ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita ke depannya semakin lancar dan kita diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Jadi, Alamin. anak-anak semua, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi, untuk hari ini, silakan Ketua kelasnya, Pak Sultoni, untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. syrahli sadri wa yassir li amri Amin. wahlul Bukan Lisani lisani ya yafqahu qawli. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kita semua dulu. Apakah anak-anak pada hari ini hadir semua? Alhamdulillah hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir semua, Bu. Ke depannya kita semakin lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan mengulang pembelajaran kita yang minggu yang lalu, yaitu tentang, coba ada yang ingat mungkin? Ananda Lisnadra mungkin masih ingat apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Iya, Bu. Minggu lalu kita mempelajari tentang Asmaul Husna, Bu. Ya, Asmaul Husna. Apa artinya, Bu? Nama-nama Allah yang indah dan baik, Bu. Ya, pintar sekali. Kemudian berapa Asmaul Husna yang harus kita ketahui? 99, Bu. Ya, bagus sekali ya. Sekarang sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak, apakah anak-anak pernah melakukan sholat? Pernah, Bu. Pernah ya, Alhamdulillah. Kemudian ada berapa sholat yang wajib yang harus kita lakukan dalam 5, sehari? Bu. 5 waktu. Nah, jadi anak-anak sudah pintar semua ya. Jadi kita sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama memahami makna dan pentingnya sholat serta zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik bisa menerapkan nilai-nilai sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung saja kita ke pembahasan yaitu tentang pengertian sholat. Jadi anak-anak pengertian sholat itu ada dua. Ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Ya. Jadi yang menurut bahasa itu yaitu doa ya. Kemudian menurut istilah itu adalah gerakan atau ibadah kita yang diawali dengan Takbiratul Ikram. takbiratul ihram dan diakhiri dengan Salam. salam. Apa saja Salam. sholat wajib harus kita kerjakan? Ada 5, yaitu seperti sholat subuh, zuhur, asar, dan Maghrib dan Isya. jadi sholat itu ada 2 kategorinya anak-anak. Ada sholat fardu dan ada sholat Sunnah. Sunnah. Nah, apa saja sholat sunnah itu? Seperti sholat tarawih, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban sholat, setiap muslim yang sudah memasuki usia baligh diwajibkan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu dalam sehari semalam. Namun harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apa saja syarat sahnya sholat? Yaitu suci dari hadas, menutup aurat, masuknya waktu sholat, Menghadap kiblat. mengetahui pelaksanaan mana yang rukun sholat yang jumlahnya 13 dan mana yang Ya, sunnah. Kemudian ada hikmah sholat lagi. Hikmah sholat ini ada 5 anak-anak. Yang pertama yaitu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya, mari sama-sama kita ini bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholat Wal munkar. Artinya apa anak-anak? Artinya adalah
Sholat Dan dapat itu mencegah perbuatan keji dan Keji mungkar. dan mungkar. menyegar. Kemudian hikmah yang kedua, mendidik perilaku disiplin. Jadi sholat itu memiliki waktu-waktu yang harus diperhatikan ketika hendak melakukannya. Nah, jangan sampai sholat kita tidak sah karena sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hikmah yang selanjutnya, sholat dapat melatih diri. Kemudian yang keempat, meninggikan derajat seseorang. Allah akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir, hikmah yang terakhir yaitu membersihkan kesalahan dan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa seseorang apabila dia melaksanakan sholat. Itu pembahasan tentang sholat tadi. Mungkin ada anak-anak sekalian yang ingin bertanya tentang masalah sholat. Mungkin Ananda Mastura mungkin ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan. Bu, Ya. yang bisa membatalkan sholat itu apa, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus, anak. Nah, jadi yang bisa membatalkan sholat itu banyak ya anak-anak. Yang pertama yaitu hadas. Jadi hadas ini dibagi lagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Besar. Terkena najis, terbuka auratnya, kemudian makan minum, dan mengurangi rukun sholat. Jadi dalam pembahasan tentang sholat tadi anak-anak, Ibu anggap sudah paham ya. Langsung saja kita ke zikir. Jadi yang dikatakan dengan zikir itu adalah ingat atau bisa juga diartikan dengan mengingat Allah dengan hati dan lisan yang berupa bacaan kalimat thaibah. Apa itu thaibah anak-anak? Yaitu kalimat yang Baik. Kemudian tata cara berzikir yaitu zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan. Jadi zikir dengan hati itu kita bertafakur atau merenung sejenak terhadap adanya ciptaan Allah. Kemudian zikir dengan lisan. Seperti kita melafalkan atau mengucapkan kata-kata tahmid seperti astagfirullah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Kemudian zikir dengan perbuatan. Ini mudah saja anak-anak dengan mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian hikmah melaksanakan zikir. Jadi hikmah melaksanakan zikir ini ada 5 anak-anak. Pertama, dilancarkan rezekinya, insya Allah. Kemudian menghilangkan perasaan gundah. Jadi anak-anak ada yang galau, ada yang yang punya masalah. Jadi dengan rutin melaksanakan zikir, insya Allah perasaannya akan tenang. Kemudian mengontrol emosi, bisa meredakan amarah seseorang. Kemudian mendapatkan kebahagiaan setelah ada. Jadi dengan melaksanakan zikir dengan rutin, kebahagiaan di dunia sampai kita meninggal dunia akan kita dapatkan kebahagiaan tersebut. Yang terakhir yaitu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmah daripada zikir tadi. Ada anak-anak yang belum paham tentang zikir, mungkin Ananda Henry Susilo mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak Pas, Bu. ada, Ibu anggap sudah paham semua ya? Ada, Henry? Paham. Paham, Bu. Paham, Mas, Bu, alhamdulillah. paham, Bu. Paham ya. Masih semangat anak-anak? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Jadi kalau masih semangat, Ibu ada beberapa tugas untuk anak-anak sekalian, yang dimana di sini bentuk tugas kerjanya itu seperti kuisis. Ya, jadi anak-anak silahkan jawab, mau jawab kotak nomor berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1 siapa tuh? Miftah, silakan Miftah. Apa Tas. pengertian dari zikir? Coba. Apa, Bu? Apa pengertian dari zikir? Zikir mengingat, Bu. Iya, bagus. Kemudian ini, Ananda Ayi Latifah, nomor berapa?
Eh, nomor 3, Bu. Ya, nomor 3, sebutkan hikmah zikir. Apa? Dapat memberi Ya, kebahagiaan. Jadi sudah paham semua anak-anak? Dah, Ya, Bu. Bu. paham, Bu. Paham ya. Jadi kalau memang anak-anak sudah paham, dapat Ibu ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3 kesimpulannya. Sholat dan zikir merupakan ibadah utama yang harus menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Sholat menjaga hubungan langsung dengan Allah dan memperkuat kesadaran spiritual, sementara zikir membantu menjaga hati tetap tenang dan fokus pada Allah. Kemudian kesimpulan terakhir, dengan rutin melaksanakan keduanya, artinya sholat dan zikir, seorang muslim dapat memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, dan merasakan kedamaian batin dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada penyampaian pembahasan Ibu yang terdapat kesalahan dan kekurangannya, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.